welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, saya ingin sharing dan berbagi ilmu wawasan maupun inspirasi untuk teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe dulu videonya. Dan ini masih lanjutan dari video-video sebelumnya, dan kita bikin kontennya di satu waktu. Dan kali ini kita ingin memberi energi positif kepada teman-teman yang mungkin dilanda masalah yang namanya hutang, yang namanya tanggungan atau sesuatu yang membuat kita merasa terbebani ya Dara ya. Ya sesuatu yang menuntut kita tuh harus ngedown mungkin atau berat banget gitu. Seolah dunia tuh rasanya runtuh banget. Ya itulah yang namanya hutang, baik itu hutang bisnis, hutang riba, hutang bangkrut atau ada pinjaman apapun sama orang lain yang kita nggak mampu bayar gitu. Dan di sini kita ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa bukan cuma Anda sendiri gitu loh. Rata-rata mungkin semua orang di dunia ini pernah terlilit yang namanya hutang. Oke, kepada Dara, silakan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Yang menurut aku sih buat teman-teman yang lagi bismillah dengan bisnis, bismillah dengan usaha ya usahain gitu. Kalau seandainya usahain jangan berurusan dengan riba ya mungkin. Iya. Karena aku juga pernah nggak pernah lagi saat sekarang ini ya di 2019 tuh aku bener-bener ngedown banget karena aku ada cicilan. Cicilan malu sih sebenarnya, tapi emang faktanya gitu. Intinya di sini kita ingin menularkan energi positif sama teman-teman bahwa walaupun kita punya hutang, punya tanggungan, mental kita tuh nggak boleh blok gitu. Kita harus tetap percaya diri gitu. Tapi ketika kita udah kayak terbentur, mudah-mudahan terbentuk gitu kan. Jadi gini jadi 2019 aku pernah jadi agen trading forex, dan kebetulan aku di situ tuh nyari investor. Dan kebanyakan orang tuh kalau seandainya berbisnis harusnya mereka yang investor jangan mau enaknya aja gitu kan. Kan ada itu yang maunya untung doang gitu, mau untung tapi nggak mau rugi, nggak usah kenal sama bisnis gitu. Nah gitu. Sebenarnya lebih kayak ke hutang bisnis aja sih. Ada beberapa orang yang ngerti bisnis tapi ada beberapa orang yang nggak ngerti bisnis gitu kan. Jadi dia nggak mau rugi ya. Dan dia menuntut kita jadi. Jadi dia menuntut kita, dan kebetulan aku bener-bener kalau dikalkulasiin uang yang di utang bisnis ruginya lumayan di usia aku segini gitu ya. Sama gue juga Dar. Di usia aku segini gue udah padahal kan aku kan cuma agen, jadi istilahnya aku dapat 10% kan di situ gitu kan. Jadi kayak mereka yang investasiin uang mereka dapat sekian persen, sementara aku cuma 10% loh. Kalau buat ketemu mereka tuh aku ngabisin minyak mobil aku ngabisin energi sama uang aku untuk dealingnya gitu. Sementara aku udah 10%. Dan investor nggak mau tahu nih untung rugi gitu. Sementara itu tuh kan algoritma kan, kalau dari itu tuh kan istilahnya kita nggak robot, dan trader aku tuh nggak robot gitu. Pasti ada beberapa kesalahan. Aku bersyukur nih belum masuk dunia trading atau yang namanya investasi. Tapi aku jalani dunia bisnis Dara. Iya betul banget. Kita kan berbeda. Dan aku pun pernah ngalamin itu juga yang namanya hutang di bank. Buat teman-teman yang rintis usaha, walaupun usahanya masih kecil, jangan buru-buru deh hutang di bank. Iya benar banget. Jadi yang bikin aku tuh, jadi kan kita kan punya media sosial gitu kan. Yang aku rasain ketika aku down, ketika aku benar-benar berada di titik terendah, aku nggak bisa nih diam terus. Yang harus kita lakukan menurut aku, kita harus membahagiakan diri kita dulu gitu. Iyalah, karena kalau kita hanya fresh, kita lebih fokus gitu ngadepinnya. Kebayang nggak Via? Ketika kita down, kita bawa tidur, ketika kita merasa dunia yang jauh dari kita, karena emang bener kan kita bangkrut, kita punya hutang, kita bener-bener berada di paling bawah, titik terendah kehidupan rasanya. Iya, karena aku dari diri aku sendiri, aku tipenya gini Via. Ketika aku nggak ada uang, aku tuh kepedean dan kepedean aku tuh jauh rendahnya gitu. Aku merasa kayak gitu. Jadi tipsnya dari aku, ketika kita berada di titik terendah, jangan lupa untuk membahagiakan diri kita terlebih dahulu, walaupun kita sebenarnya akan berinteraksi sama si investor kita tadi gitu kan. Kalau seandainya mental kita udah down, gimana cara kita ngadepin dia gitu. Kita nggak fokus gitu. Jadi
jadi nih kebanyakan kan kalau orang ngeliat di media sosial tuh kita repost, kita upload foto, kita bahagia gitu kan, karena kita berusaha untuk membahagiakan diri kita supaya kita nggak down gitu kan. Padahal nih kalau seandainya kalau mereka tahu ya apa yang kita rasain, iya dia mikirnya mungkin kehidupan kita tuh bahagia gitu. gitu Ya karena media sosial emang jauh berbeda. Karena berapa banyak filter yang mereka gunakan, berapa banyak settingan yang mereka gunakan gitu. sebelum diupload. Jadi buat teman-teman yang masih bismillah dengan bisnis atau bismillah dengan usaha ya, menurut aku sih keren banget buat kamu. Aku apresiasi banget, kamu hebat, kamu pintar, kamu kuat. Dan menurut aku bagi mereka yang down banget soal bisnis mereka, mungkin kayak kamu mungkin ya. Iya, bisnis, dalam hal bisnis apapun itu tetaplah kita jadi mental baja ya, mental tangguh. Karena mental pengusaha itu sudah tahu dong, pasti terasah selama berjalannya waktu, selama jalannya usaha, dan itu membuat kita tuh lebih strong aja gitu loh. Iya. Jadi bedanya aku sama kamu, Dara, walaupun aku terlilit hutang juga, insya Allah juga nggak banyak sih, puluhan juta, dan insya Allah Puluhan juga, juta tuh di usia kita tuh udah banyak dia. insya Allah segera terlunasi atas izin Allah ya, Bismillah. Yang penting mental kita tuh harus strong gitu loh. Kita Yakin tuh, gitu ya? iya yakin. Terus percaya diri kita tuh nggak boleh low, kita harus tetap percaya diri. Karena isi dompet boleh habis, mental kita jangan sampai habis. Ya betul banget. Iya, jadi terkadang kita tuh ya kalau aku yang insecure ya. insecure banget, lupa aku bersyukur ya Allah, ternyata Allah tuh masih ngasih aku ini itu. Tapi ketika kita down, kita emang ngerasa insecure gitu kan. Tapi walaupun insecure jangan lupa bersyukur gitu. Iya. Intinya kalau pesan dari aku nih, jika kita pernah terlilit hutang bisnis, hutang di bank, pinjaman sama teman, jangan lupa dicatat. Terus niatkan memang kita itikat untuk membayarnya gitu. Dan di saat kita emang nggak punya budget, kita harus temui orangnya jika sudah jatuh tempo. Terus kita katakan kalau kita belum mampu bayar, terus tanya solusi dari dia. Atau kita membawa planning, Dara, bagaimana sih apa proyek yang ingin kita tawarkan sama dia, agar dia percaya sama kita kalau kita tuh benar-benar sungguh-sungguh berniat untuk melunasi hutang tersebut gitu. Ya walaupun sebenarnya utang bisnis kan, kalau utang bisnis sebenarnya kalau ada untung rugi kayak tapi kebanyakan orang nih nggak mau rugi gitu. Jadi istilahnya ya buat Jangan mengurung diri deh gitu. ya. Soalnya aku pernah 4 bulan aku menjauhi, kayak aku tuh kayak depresi ringan gitu ya. Jadi istilahnya pernah ngalamin 4 bulan namanya, karena harapan tuh nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Ngerasa ya Allah aku salah apa, kenapa sih di usia aku segini harusnya aku segini, tapi enggak sama sekali gitu. Jadi 4 bulan aku tuh jauh dari media sosial, aku tuh jauh dari keramaian, aku tuh ngurung diri ya, dan rasanya ketemu ya. Iya, kan sama 4 bulan aku nggak ada upload, nggak ada, pokoknya bener-bener ngilang. Aku tuh puasa media sosial karena aku ngehilangin rasa insecure di diri aku gitu. Karena teman aku kan bilang kayak gitu, kalau kamu ngerasa lelah sama bener-bener kamu harus puasa media sosial. Jadi istilahnya kita bersama diri kita aja gitu. Karena hanya diri kita yang mengerti diri kita sendiri. Setelah 4 bulan itu aku yakin aku bisa keluar dari zona ini. Allah berikan aku kekuatan dan ternyata aku didekatkan dengan orang-orang yang positif seperti kamu mungkin ya. Pokoknya jangan lupa berdoa, lalu itikat baik untuk membayar hutang. Terus mohon maaf ya, mungkin banyak yang nggak setuju. Jika ada aset-aset yang mungkin berkaitan dengan riba, lebih baik dijual untuk membayar hutang tersebut agar perasaan itu jauh lebih plong tentunya. Ya benar. Karena emang ya aset dia mungkin 95% terjual, dan itu jangan dikira untung ya, malah rugi gitu, malah minus. Udahlah hutang puluhan juta lalu minus. Kebayang gak sih rasanya? Tapi kembali lagi, mental kita tuh nggak boleh jatuh. Iya, betul banget. Karena kalau sampai mental kita udah jatuh, kita nggak akan mood apa-apa, makan aja mungkin nggak mood gitu. Iya. Lalu kita gimana dong untuk keluar dari masalah itu? Ya sementara makan aja nggak mood, bayangin. Kita aja nggak menghargai diri kita. Iya, bayangin. Sepesimis itu, ingat, optimis. Tapi aku sebenarnya pernah juga sih ngerasa pesimis kayak Iya, makanya kita nularin ilmu ini sama teman-teman, biar banyak teman-teman di luar sana yang mungkin terlilit hutang atau mungkin nggak percaya diri gitu karena beban hidup yang mungkin besar, berat.
Dan kita itu rasanya tuh rendah banget di alam semesta ini, kayak nggak ada apa-apanya Tapi gitu. beneran loh, beneran. Karena ketika kita berada di titik terendah, kita ngerasa dunia tuh ngejauhin. Ya, tapi percayalah bahwa Tuhan itu akan memberi ujian jika hambanya sanggup, mampu Iya, gitu. bener banget ya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Aku yakin aku bisa melewati semuanya dan kamu pasti juga yakin kamu bisa. Insya Allah, intinya atas minus yang saya rasakan, atas kerugian yang saya alami dan hutang itu tuh membuat kita lebih dewasa dan bijaksana, dan kita lebih banyak pengalamannya, kita lebih banyak ilmunya, kita lebih banyak hal-hal yang membuat kita tuh lebih bersyukur loh, Dara. Oh iya betul banget. Yaudah itu aja sih Pia buat Iya, teman-teman pokoknya semua. saat jatuh jangan sampai down banget lah, tetaplah bangkit dan niatkan hutang itu kita lunasi, dan jangan lupa untuk melibatkan Tuhan di setiap apapun aktivitas yang kita jalani. Iya, aku juga pernah bilang, ya Allah, kalau saya aku berhutang, ya Allah, aku nggak mau mati dalam keadaan berhutang. Aku kalau bagi mereka yang berhutang, aku berpesan jauhin hutang kalau boleh. Kalau bisa kita jauhi ya. Aku nggak mau mati dalam keadaan Dan berhutang. jika butuh, tolong cari orang yang bisa kita percaya gitu. Dan kalau bisa orang itu kita tawarkan kerjasama aja gitu. Jadi kita nggak kayak minjam uangnya dia, tapi kita memutar uangnya dia. Dan jika untung kita bagi dua, jika nggak untung ya kita sama-sama rugi. Apa salahnya? Asalkan dia sama-sama fair gitu loh. Oke, yaudah itu aja sih Pia Mungkin dari itu aja. Dara. Terima kasih yang udah lihat channel YouTube Pia. Terima kasih. Oke, sekian dari saya, Via dan Dara. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.